Selanjutnya saya akan menjelaskan modul purchase atau pembelian. Nah, di modul purchasing ini kita dapat mengelola segala pembelian barang dan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Nah, dengan menggunakan modul purchasing ini juga dapat membantu perusahaan melakukan pembelian yang lebih terencana dan tepat jumlah. Nah, kita juga di sini dapat membeli produk bahan atau bahan baku ini ke vendor yang sudah kita buat si datanya. Kita bisa lihat di sini, data vendors. Di sini ada petani kopi dan grosir serba ada. Bisa kita lihat. Nah, di sini belum kami isi, hanya saja emailnya saja petanikopi@gmail.com. Nah, di sini juga terdapat produk yang bisa kita beli di vendor yang tadi kita buat juga. Di sini ada bahan baku seperti air, es batu, gula aren, minyak goreng. Nah, terus juga di sini terdapat biji kopi arabica, black honey yang kita jual juga di modul sales, di mana kita beli bijinya tuh di petani kopi. Nah, berhubung tadi pada saat video penjelasan modul sales biji kopi arabica yang red honey ini sama black honey stoknya tidak ada, jadi kita di sini akan membeli biji kopi arabica agar stoknya ada. Caranya pertama kita order request for quotation atau penawaran kepada vendor kita create. Nah, di sini kita cantumkan vendornya yang mana. Kan kita membeli biji kopi di petani kopi. Oke. Ini untuk risetnya hari ini juga ya, misalnya jamnya ya sudah tidak apa-apa. Dan di sini kita cantumkan apa saja yang ingin kita beli. Misalnya ini biji kopi arabica sebanyak 5 kilo. Lalu yang satu lagi red honey sebanyak 5 kilo juga. Nah, setelah itu di sini otomatis akan terjumlahkan biaya yang harus kita bayar sebesar 225.000. Nah, sebelum itu kita kirim melalui email ke petani kopi untuk memberikan penawaran kita. Kita send. Nah, setelah itu jika ini totalnya sudah sudah dikonfirmasi atau sudah disetujui oleh vendor kita, baru kita confirm order. Nah, di sini misalnya kita sudah menerima pesanannya, baru kita klik receive or product. Nah, di sini juga kita bisa edit. Kan di sini dan-nya tuh 0. Sedangkan kita pesan 5. Misalnya kita sudah menerima 5. Berarti sudah tidak ada sisa, sedangkan yang ini 4. Berarti ada sisa satu lagi yang belum diterima. Atau kita 5 dulu aja semuanya. Nah, setelah itu kita save dan kita validasi. Nah, si barang ini sudah kita taruh di inventory. Setelah itu kita balik lagi ke P005 ini. Nah,
Setelah itu kita akan membuat tagihannya. Tapi biasanya ini dilakukan oleh tim akunting akuntansi. Kita confirm dulu. Nah, kita register payment seperti di video yang penjelasan modul syaratnya ini agak mirip. Nah, di sini kita pilih mau menggunakan bank atau cash. Di sini juga banknya bank apa, lalu di sini totalnya 825.000 dan payment date-nya itu tanggal 28 bulan 12 tahun 2020. Lalu kita langsung create payment dan kita sudah lunas membayar ke vendor yang tadi kita beli. Lalu bisa kita lihat di sini bahwa yang tadi kita pesan sudah fully billed, berarti sudah dibayar. Dan kita juga dapat melihat pesanan-pesanan sebelumnya seperti ini yang grosir serba ada, kita membeli gula aren, susu, minyak goreng, mineral water. Nah, totalnya segini. Ini sudah kita terima semuanya. Lalu di sini juga sudah semuanya purchase order. Nah, selanjutnya kita dapat melihat report dari purchase kita. Misalnya ini total pembelanjaan kita ini sebesar 7.540.000. Ini sudah include pajak atau tax. Dan tidak menggunakan tax ini kita totalnya 6.850.000. Order kita sebanyak 5 kali, lalu rata-rata ordernya sebesar 1.510.000. Jadi seperti ini grafiknya. Pada tanggal 27 Desember kita belanja sebesar 852.000, sedangkan pada 28 Desember ada kenaikan, kita belanja sebesar 6 juta. Nah, ini juga bisa diubah grafiknya. Ubah seperti itu. Lalu mungkin sekian dari penjelasan dari purchase order ini. Dan tadi bahan baku yang sudah kita beli akan otomatis masuk ke inventory atau coba kita lihat ya. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai modul invoicing. Nah, di modul invoicing ini segala sesuatu pembayaran atau transaksi seperti pembayaran konsumen kepada kita ataupun kita terhadap kepada vendor akan otomatis tercantum di modul invoicing ini. Dan juga kita dapat melihat transaksi sebelum-sebelumnya seperti setahun sebelumnya atau sebelum-sebelumnya. Dan juga di sini juga kita dapat melihat apakah ada pembayaran yang belum dibayar oleh konsumen ataupun belum dibayar oleh kita kepada vendor. Nah, di sini contohnya saya buka satu invoice, itu yang ini, customernya Ansel. Pada tanggal 28 bulan 12 2020 dia melakukan pembayaran di cafe kita dengan dia memesan kentang, lalu cafe latte, macchiato, espresso, dan totalnya segini, dan pembayarannya lunas, sudah dibayar oleh Ansel. Dan sedangkan kita lihat di sini ada yang belum dibayar oleh Ansel.
dia membeli biji kopi Arabica Black Honey, dan di sini masih belum dibayar, jadi harus dibayar terlebih dahulu. Dan kita kembali lagi ke invoice. Dan di sini juga ada yang masih berbentuk draft karena belum dikonfirmasi. Seperti itu. Lalu vendors. Nah, ini juga terdapat transaksi kita terhadap vendors. Seperti misalnya ini, kita belanja biji kopi Arabica Black Honey di Petani Kopi pada tanggal 28 bulan 12 2020. Nah, untuk jumlah kuantitinya sebanyak 5 masing-masing produk, dan di sini totalnya 825.000 sudah include tax besar 75.000. Dan ini sudah kita bayar ke petani kopinya langsung. Nah, kita kembali lagi ke customer. Nah, di sini juga kita dapat melihat, di sini belum ada. Lalu kita juga dapat melihat payment. Di sini kita dapat melihat bahwa ini Ansel menggunakan bank untuk transaksi di cafe kita, ataupun untuk transaksi pada modul sales. Lalu kita juga dapat melihat produk apa saja yang dibeli, dan kita lihat di sini ini produk-produk yang kita jual. Lalu kita juga dapat melihat data-data customer dari kita, dan kita juga bisa lihat dia melakukan pembayaran, melakukan order di cafe ini sebanyak 3 kali, di penjualan sales ini sebanyak 4 kali, dan total invoice-nya itu sebanyak 2.364.000. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat. Dan selanjutnya di vendors juga kita dapat melihat jika ada refund. Di sini ada informasinya juga, tetapi kita tidak melakukan refund. Lalu ada payment juga, seperti tadi di customer yang melalui bank tuh bakal masuk ke sini. Lalu juga ada produk. Dan di sini ada data-data dari vendors kita. Ya, ada petani kopi. Nah, di sini juga ada informasi mengenai kita sudah berapa kali berbelanja di petani kopi ini. Kita sudah berbelanja sebanyak 4 kali, dan ini on time rate-nya tuh 100% ya. Dan vendors bills-nya di sini kita lihat sebesar 6.600.000. Kita mengeluarkan 6.600.000 untuk belanja di petani kopi ini. Nah, ini juga di grosir serba ada juga, kita melakukan 1 kali transaksi, on time rate-nya 100%, dan vendors bills-nya kita lihat sebesar 937.750. Dan di sini juga ada reporting, voice analysis. Kita lihat ini karena baru dikit, baru di tanggal hanya bulan Desember saja, jadi bisa dilihat hanya segini. Sekian dari penjelasan invoicing. Terima kasih. Dadah.